Aduh, berbulu kita. Nah, seperti ini dilakukan. Oke, kita coba ya. Guru sa ilmu, ulah salinya ganggu, mendingan ka dia, kurangnya raratu. Pisau banyak tapi tumpul semua. Mana mau kurban lagi? Pusing aku. Ih, ada temen-temen tuh. Mau Idul Kurban, udah pada siapin pisau-pisaunya belum? Belum punya. Kami aja gak punya. Wah, berarti yang belum punya kambing berarti tahun ini belum bisa berkesempatan. Mudah-mudahan ya kita bisa kurban dengan tenaga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Lutfi, kenapa manyun gitu? Pusing. Pisau pada tumpul. Mana mau lebaran? Gimana ini? Aduh. Emang pisaunya pada tumpul nih Teh Lutfi? Ya nih, gak ada yang berguna. Ini pisau atau kayu? Pisau atau apa? Wah. Aduh. Tapi jangan khawatir, aku punya solutifnya loh. Solusi. Iya solusi. Emang solusinya apa? Tenang aja, kan ada Kohaken. Kohaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih teman-teman yang sudah mau berkumpul. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar mengasah untuk kebutuhan sehari-hari. Kita ada di mana sekarang? Ada di Pesantren Alam mengetuk pintu langit. Iya, terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk bisa sharing ilmu apa yang udah saya dapat kepada kalian untuk kebutuhan yang kalian butuhkan. Jadi kendalanya emang apa sih kendalanya kendalanya? Kamu dulu deh, kendalanya apa kendalanya? Goloknya tuh ini tumpul. Oh, goloknya tumpul. Bisa motong bawang. Gak bisa motong bawang. Nah, kalau kamu kendalanya apa? Kalau potong sayur susah. Potong sayur susah. Iya. Oh, oke. Kalau kamu kendalanya apa? Kalau daging nggak bisa kepotong. Oh, jadi nggak bisa kepotong. Iya, kalau kamu kendalanya apa? Ikan. Ikan? Oh, ikan nggak bisa disisik. Oh, jadi ternyata pisau dapur itu banyak sekali kendalanya ya. Oke, sekarang kita mau kenalin dulu ya jenis-jenis pisau dapur dan bahan dasarnya. Nah, yang terjadi pada pisau ini, nih kita kenalin dulu jenis-jenisnya ya. Ini adalah pisau turning. Turning adalah pisau yang dipakai untuk memotong atau mengupas benda-benda kecil seperti bawang merah dan bawang putih. Pemakaiannya seperti ini. Jadi dipotongnya seperti ini. Ini namanya pisau Turning. pisau turning. Gitu. Nah, pakainya seperti ini. Ini buat ngupas bawang ke belakang. Nah, yang seperti ini kita namakan pisau fillet. Fillet. Nah, ini untuk kebutuhan ikan tuh, biasanya untuk memisahkan antara daging ikan dan tulangnya. Ini pisau fillet. Nah, kalau ini pisau garnish. Digunakan untuk menghias tomat. Cara makainya boleh seperti ini. Nah, ini seperti memegang pensil. Nah, itu bisa mengolah semangka, buah-buahan, sayur-sayur dan lain-lain sampai membuat masakan kita jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Oke, sekarang udah kenal berbagai jenis pisau ya. Yang seperti ini bahan dasarnya stainless. Bukan stainless, tapi stainless. Stain karat, less rendah. Jadi rendah karat atau agak susah karat gitu. Bukan stainless ya, jadi stainless. Kalau kita mesen jus, Mbak, sugarless ya. Ya, jadi rendah gula atau gulanya dikit aja. Kalau kita mesen kopi, Mbak, kopinya less sugar ya. Gitu. Less sugar biasanya. Less sugar. Kalau buat daging kurban gimana? Kalau buat daging kurban, pisau ini biasanya yang kita pakai tuh untuk memisahkan tulang tuh bisa pakai pisau yang seperti ini. Buat fillet. Ini bisa dipakai juga untuk boning. Nah, begitu. Kalau yang seperti ini biasanya tradisional cukup bagus, cuma kendala yang kita hadapin yang tadi tuh tumpul dan tidak bisa
bertahan lama, ini mudah berkarat. Bahan apa ya? Ini bahan dasarnya biasanya dari permobil. Kalau yang dari ini dari stainless steel. Nah, ada juga yang seperti ini nih. Dari bentuk atasnya kita bisa lihat bahwa ini dibuat dari bekas gergaji belt show yang untuk motong kayu besar tuh. Nah, kalau sudah tidak tajam bisa dimanfaatkan. Ini termasuk baja yang bagus tapi masih mudah berkarat. Begitu. Baik, nanti kita akan jawab kendala kita masing-masing. Yang pertama tadi motong bawang kurang tajam. Nah, apa sih kendalanya? Pertama, pisau itu kita harus mengenal bagian-bagian pisau. Nanti kita akan tahu kendalanya. Prinsipnya tak kenal maka tak sayang. Yang ini namanya handle. Handle atau gagang pisau. Nah, ini kita pakai bahasa yang sederhana. Ini namanya body pisau atau badan pisau. Nah, yang bekas asahan ini disebut bevel. Bevel. Nah, kalau yang tajamnya ini, yang kecil nih, mata pisaunya ini disebut edge. Edge atau mata pisau. Ujungnya disebut tip. Tip atau ujung pisau. Sampai situ apa yang sudah mengerti? Ya, jadi masing-masing pisau mempunyai kebutuhan yang berbeda atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Handle. Body. Bukan. Bevel. Bevel. Ujungnya Edge. edge. Tip. Bahan dasarnya dari apa? Stainless. Bukan stainless. Kalau stainless, stain, karat, list, daftar. Jadi daftar karat. Ya kan? Baik, kita lanjut untuk menjawab kebutuhan mengupas bawang. Untuk mengupas bawang, biasanya kita menggunakan pisau turning. Nah, pisau turning ini memiliki beberapa sudut asah. Yang pertama, biasanya pisau turning ini digunakan untuk tekanan atau untuk mengupas. Jadi dua bentuk kegunaan itu, sudut asahnya pun berbeda. Nah, yang seperti ini, sudut asahnya disebut konveks. Jadi agak membesar di sini. Kalau bahasa Sundanya tuh beteng lalat. Ya, seperti perut lalat. Di sininya tuh menggelembung. Ini untuk daya bentur bagus. Seperti ini nih. Ini disebut konveks. Nah, ini daya benturnya bagus, tapi untuk ketajamannya tidak bisa maksimal. Nah, kalau yang seperti ini disebut pisau yang asahannya flat atau rata, seperti ini nih. Dari atas ke samping rata sekali, pipis. Kalau yang golok tadi seperti ini dan membulat, agak membulat, jadi tahan untuk benturan. Ada yang mencoba merasakannya? Coba diraba, ditariknya ke depan. Nah, ya, bulat seperti ini, rata. Ya, rasakan perbedaannya. Dirasakan perbedaannya. Nah, kita sudah bisa merasakan perbedaannya? Ayo, rasakan perbedaannya. Nah, seperti perut lalat. Oke. Dilihat dari samping. Dilihat? Nah, oke. Jadi, yang kita memulai mengasah dengan menggunakan pisau turning untuk mengupas bawang. Tadi pisaunya yang buntu yang ini ya? Iya. Oh, oke. Kita pastikan dulu ya kalau pisau ini tumpul ya. Tuh, aduh, glosor. Tuh, aduh. Waduh, tuh berbulu. Aduh, nggak bisa nih. Tuh, ya, tuh. Oke, berarti pisaunya tumpul. Oke, sekarang kita mulai mengasah ya dengan cara yang cepat, simpel, dan bisa dipelajari semua orang. Sebaiknya sebelum mengasah kita membasahi media asah kita dengan air. Sebaiknya hindari air asam atau air asin karena itu bisa mengkorosi pisau atau membuat pisau lebih cepat berkarat. Ini cukup, jangan terlalu banyak-banyak, kita cukup membasahi aja. Atau memang kalau ada batu asahan yang
sangat kering sekali, itu sebaiknya direndam dulu dengan air selama 10 menit sebelum dimulai mengasah. Jadi setelah dirasa cukup, kita bisa mulai dengan mengasah seperti ini. Ini kita tahu ada 90 derajat. Dari sini kemari 90 derajat. Nah, kita akan mengambil sudut 45 derajat. Jadi posisi pisau ada di sini. Dimulai dari ujung. Berapa tekanannya? Sekitar 1 kilo. Didorong ke depan. Tangan kiri untuk power, tangan kanan untuk kontrol. Bisakah kita ngasah seperti ini? Bisa. Tapi ini tidak terkontrol. Fungsinya tangan kanan. Jadi bisakah begini? Bisa. Tapi tidak ada tekanan, kurang power. Nanti pisaunya tidak terasa dengan sempurna. Jadi kurang abrasif. Gunanya kontrol dan power adalah memberikan tekanan yang baik untuk pisau terhadap media asah. Oke, kita bisa mulai. Dimulai dari ujung dengan sudut 45 derajat dan kemiringan sekitar, ini kemiringan, ini 90 derajat, 45, dan kita pakai yang 15 derajat. Kita mulai dari ujung. Ditekan dan dikontrol dengan tekanan sebesar 1 kilo dan dikontrol menggunakan tangan kanan. Dari ujung kita tekan, ya seperti itu. Diulangi sampai dirasa bahwa satu sisi sudah terasa dengan baik. Bagaimana buktinya? Akan meninggalkan bekas asahan pada mata pisau. Baik, kita bisa lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada bekas asahannya. Ya, sudah lihat semuanya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah dimulai dengan satu sisi yang sudah terasa, kita basahi lagi sedikit. Kita mulai dengan sisi yang satunya lagi. Tadi sudah sebelah, kita mulai dengan sisi yang sebelah. Sama tekanannya 1 kilo dengan kontrol yang baik, dengan kemiringan 15 derajat. Seperti ini, tekan, ditekan dan dikontrol. Jadi ada pepatah yang bilang bahwa power is nothing without control. Jadi tekanan ini percuma kalau nggak ada kontrolnya. Bisa seperti ini tapi tidak baik. Bisa seperti ini juga tidak baik. Harus ada tekanan. Jangan ragu, tekan. Jangan ragu, tekan. Tidak perlu berjam-jam. Dalam waktu beberapa menit pisau sudah siap pakai. Nah, seperti ini hasilnya. Ada baiknya kita juga mulai mengenal stropping. Apa itu stropping? Stropping itu adalah kulit untuk menghilangkan sisa mata pisau yang masih tertinggal di pisau ini. Bagaimana proses stropping itu? Tunggu sebentar ya. Ilmu ulah saling ngaganggu mendingan ka dieu kurangnya raratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur urang Banten kabeh kudu akur sadulur.